Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Dalam bulan ini kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana prinsip yang paling utama di dalam kekristenan. Yesus mengajarkan ada dua hal yang penting dan itu menyimpulkan seluruh daripada isi Alkitab kita. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dua hal ini berkaitan Ibu Bapak, itu sebabnya izinkan saya mengulang sebentar buat saudara semuanya, sehingga ini menjadi satu rangkaian kebenaran yang saudara bisa pahami bersama-sama. Kemarin kita belajar tentang prinsip yang pertama atau hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hati itu artinya pusat kehidupan. Makanya seperti lagu tadi menyatakan, tempatkan Tuhan di prioritas yang pertama, utamakan Tuhan. Tuhan harus jadi yang pertama dalam hidup kita. Itu artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bahwa mengasihi itu juga harus pakai yang namanya rasa. Amin, Ibu Bapak Saudara. Melakukan sesuatu dengan rasa, melakukan sesuatu dengan cinta. Itu sebabnya kasihi Tuhan bukan hanya sekedar menjalani kekristenan asal-asalan, tetapi kasihi Tuhan dengan rasa. Lakukan pujianmu dengan rasa, lakukan pelayananmu dengan rasa. Mengikut Yesus, melakukan semuanya harus dengan rasa. Kemudian Alkitab juga katakan kasih Tuhan dengan akal budimu. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan keyakinan yang kuat kalau kita punya pengenalan yang dalam akan Dia. Kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita mengasihi juga pakai akal budi. Itu membuat kita punya fondasi yang kuat di dalam kekristenan kita. Dan yang terakhir, kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang menjadi kekuatan saudara? Waktukah, potensi, talenta, karunia, pemikiran, intelektual saudara, kreativitas saudara, keuangan saudara, semuanya hendaknya kita gunakan untuk Tuhan. Kita gunakan supaya benar-benar kita mengerti isi hati Tuhan dikerjakan atas bumi ini. Karena itu saya mengajak saudara semuanya, bagian yang pertama yang saya sudah khotbahkan minggu kemarin. Sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan berikutnya, hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya dengan hukum yang pertama, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-25. Apa arti mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Garis bawahi ayat ini, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus berkata, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang Farisi ini bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Sesungguhnya pertanyaan daripada orang Farisi ini pertanyaan yang sungguh aneh, terdengar di telinga kita sebagai orang Indonesia. Sebab pernyataan sesama manusia itu sudah sangat jelas. Yesus berkata, kasih sesamamu manusia. Itu sudah sangat jelas, itu sudah sangat clear. Tapi kenapa orang ini bertanya kepada Yesus, siapa sesamaku manusia itu? Saya berikan contoh supaya Anda bisa memahami apa yang saya maksud. Kalau saya berkata sesama bis dilarang saling mendahului, maka yang Anda tangkap adalah berarti kalau sama-sama bis dilarang mendahului. Sesimpel itu, semudah itu. Sesama bis artinya sama bis. Sesama pria misalnya, maka sama-sama pria. Sesama karyawan, maka sama-sama karyawan. Sesama pebisnis, maka sama-sama orang yang bergerak dalam bidang usaha dan memiliki sebuah usaha. Sesama pendeta berarti orang yang sama-sama pendeta. Maka ketika Yesus berkata sesamamu manusia, berarti gampang, sama-sama manusia. Segampang itu, tapi ahli Taurat malah bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Sebab pertanyaan daripada orang Yahudi ini ternyata menunjukkan sebuah konsep buat mereka. Sesama manusia itu belum tentu berarti sama-sama manusia. Buat mereka sesama manusia itu harus dilihat dulu. Apakah mereka manusia yang sama dengan saya? Kalau mereka manusia yang sama dengan saya, maka saya akan menganggap dia sesama saya. Tapi sekalipun sama-sama manusia, tetapi kalau tidak sama dengan saya, buat mereka itu bukan sesama mereka. Orang Yahudi itu hendak berkata, kalau dia orang Yahudi, saya orang Yahudi, maka saya akan mengatakan dia sesamaku. Sesama manusia artinya sama-sama orang Yahudi. Kalau dia kelompok ahli Taurat, maka dia menganggap bahwa sesama mereka adalah hanyalah orang-orang kelompok ahli Taurat. Orang Yahudi biasa pun belum tentu dianggap sama dengan mereka. Orang Lewi menganggap sesamanya adalah satu suku yang sama dengan dia, yaitu suku Lewi. Maka disinilah terjadi sebuah perbedaan status, perbedaan tingkat. Maka ketika Yesus memberikan perintah kepada mereka, mereka mesti clear dulu dengan sebuah pertanyaan. Siapa sesamaku manusia? Pandangan mereka berkata, kalau saya orang penting, sesamaku mestinya adalah orang penting. Kalau dia bukan orang penting,
maka dia bukan sesamaku. Saya orang kaya, sesama manusia menurut anggapan saya adalah orang yang sama-sama kaya. Sama kayanya dengan saya, itu sesama saya. Kalau tidak kaya berarti bukan sesama saya. Kalau saya orang yang punya jabatan tertentu, maka sesama saya adalah orang-orang yang mungkin jadi kolega saya, atau orang-orang yang menempati posisi strata sosial sama dengan saya. Kalau posisi strata sosial atau status sosial jauh di bawah saya, berarti bukan sesama saya. Itulah pandangan orang Yahudi. Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Meluruskan pandangan seperti itu dengan sebuah cerita yang sangat kontras. Ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, orang ini dirampok. Memang tidak diceritakan saudara siapa perampoknya, tetapi kemungkinan besar karena ada di daerah Yahudi, maka perampoknya, orang-orang yang merampoknya tentu saja adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang secara suku, sama-sama suku atau bangsa Yahudi, tapi merampok orangnya sendiri. Lalu kemudian datanglah seorang imam, datanglah seorang Lewi, yang tentu saja sebetulnya sama-sama orang Yahudi, yang harusnya segera menolong. Terlebih lagi ini kelompok rohaniwan, terlebih lagi ini kelompok yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan cinta kasih, yang mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi ironisnya adalah ketika melihat orang yang dirampok itu habis-habisan, sekarat, nyaris mati, maka kelompok imam atau orang Lewi ini tidak mau menolongnya, tidak mau repot. Karena menurut ketetapan Taurat, kalau bersentuhan dengan orang mati, maka dia menjadi najis. Dan untuk mentahirkan dirinya, perlu dilakukan ritual keagamaan tertentu yang memakan waktu cukup lama. Mereka tidak mau meresikokan dirinya untuk menolong orang yang setengah mati ini. Demikian juga kelompok orang Lewi, kelompok orang yang juga melayani di rumah Tuhan, juga tidak mau meresikokan dirinya untuk dia menolong orang yang sekarat ini. Ironisnya datanglah orang Samaria. Saya ceritakan sedikit, orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa lain. Jadi mereka bukan ras asli Yahudi, bukan lagi orang Yahudi murni. Kalau bahasa di Jawa ini disebut blaster, saudara, blasteran. Keturunannya tidak murni, campuran. Maka orang-orang Yahudi yang menganggap bangsanya superior, dia akan menghakimi atau menilai buruk orang-orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa lain. Ini adalah orang-orang Samaria, dianggap warga kelas 2. Jadi saudara, mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Bahkan kalau harus melintasi daerah Samaria, mereka memilih untuk jalan memutar daripada harus masuk melewati perkampungan orang Samaria. Betapa orang Samaria diremehkan, betapa orang Samaria sangat direndahkan. Tapi ironisnya adalah bahwa orang yang diremehkan, orang yang dianggap sebelah mata, orang yang dinilai bukan siapa-siapa, justru orang inilah yang menolong orang yang sekarat tadi, orang yang hampir mati tadi, dengan meresikokan segalanya demi menolong. Saudara-saudara, pengertian yang pertama dari ajaran Yesus, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas sekali, tidak usah ditafsirkan macam-macam. Itu artinya mari kasihi semua manusia. Dan bukan manusia yang sama dengan kita. Saya orang Tionghoa, saya akan mengasihi semua orang. Bukan hanya keturunan orang Tionghoa. Saya kelompok mungkin kalau dalam lingkungan kependetaan secara status, saya mungkin bisa dicap pendeta. Tapi siapakah sesama saya? Dan tentu saja bukan hanya kelompok pendeta-pendeta saja. Semua orang, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan, itu sesama saya. Jadi ibu bapak saudara,
kasihi sesamamu manusia, siapapun, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, bahkan tanpa memandang status sosial, tanpa memandang agama. Semuanya harus dikasihi, bukan hanya orang-orang yang sama dengan kita. Karena ada kecenderungan orang Kristen selalu menganggap bahwa sesama kita adalah sesama orang Kristen. Orang kalau bukan Kristen itu seringkali ada nada permusuhan. Ada nada orang itu berlawanan dengan kita. Padahal bagaimana mungkin kita bisa memuridkan mereka kalau kita tidak menjadi sahabat buat mereka. Yesus meresikukan dirinya untuk dia dianggap pelahap karena seringkali kumpul dengan orang-orang berdosa. Ingat, Yesus tidak cinta dosa, tidak kompromi dengan dosa, tetapi Yesus mencintai pendosa. Karena ini orang-orang yang juga layak untuk dijangkau dan diselamatkan. Itu sebabnya prinsip yang pertama yang saya ingin mengajak saudara semuanya belajar. Hargai orang lain, kasihi orang lain, siapapun itu juga. Para pengusaha di sini, kasihi karyawanmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Kasihi tetanggamu seperti engkau mengasihi keluargamu. Kasihi siapapun juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu ajaran Yesus. Dan Yesus memberikan standar yang sangat bagus. Karena kasih seringkali sesuatu yang abstrak. Kasih adalah sesuatu yang standarnya bisa dikatakan tidak jelas. Tetapi Yesus justru tentukan sebuah standar. Bagaimana saya bisa mengasihi? Yesus berkata, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Standarnya jelas. Sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri, maka saya wajib melakukan hal itu kepada orang lain. Kita tidak bisa mengelak lagi standar apa yang kita pakai untuk kita mengasihi sesama kita. Sebab Yesus sudah kasih standar yang sangat baku. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ingin dihargai. Amin. Tidak ada seorang pun yang tidak mau dihargai. Kita ingin dihargai. Karena kita ingin dihargai, itu artinya kita berharap bahwa orang lain menghargai kita. Maka hal yang sama kita harus perbuat. Sebagaimana saya ingin dihargai, saya pun menghargai orang lain. Bagaimana saya ingin diperlakukan, saya ingin memperlakukan orang lain. Standarnya segampang itu, saudara. Standarnya sejelas itu. Bagaimana Anda ingin diperlakukan, perlakukan itu kepada orang lain. Kita bisa buat salah. Dan tentu saja kita berharap saat kita buat salah, orang lain memaafkan kita. Orang lain mengampuni kita. Kalau kita ingin diampuni, kita ingin dimaafkan, bukankah hal yang sama harus kita lakukan juga kepada orang lain? Kalau kita ingin diampuni, maka mari kita belajar untuk mengampuni yang lain. Amin. Itu artinya kita mengasihi sesama sesuai atau seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada prinsip, saudara. Ini Yesus mau meningkat lebih lagi. Ada prinsip air susu dibalas dengan air tuba. Air susu, saudara tahu, saya rasa air susu ya susu, saudara. Anak-anak suka, kita yang dewasa juga suka. Air tuba tahu air tuba? Hanya sedikit yang tahu. Tuba itu jenis tanaman yang ketika dia tercelup dengan air, maka air itu menjadi pahit, sangat tidak enak. Jadi air susu dibalas air tuba itu artinya bahwa orang menerima kebaikan, tapi dia membalasnya dengan kejahatan. Orang mengalami hal yang baik, tapi dia melemparkannya bukan dengan hal yang baik, tetapi hal yang buruk. Yesus mengajarkan apa? Prinsip tentang bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau orang dunia punya konsep, perlakukan seperti kamu diperlakukan. Kalau kamu
mendapat air susu, balaslah dengan air susu. Tetapi kalau kamu mendapat air tuba, balaslah dengan air tuba. Maksudnya apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka kalau prinsip itu benar-benar diterapkan di dunia ini semuanya, orang yang buta dan ompong. Yang percaya katakan amin. Sebab semuanya akan membalas sama persis. Orang lain harus mengalami seperti yang aku alami. Tetapi dalam pengertian negatif, saudara. Aku diperlakukan buruk, aku harus balas juga dengan perlakuan yang sama buruknya. Yesus merombak prinsip itu. Itu memang pernah terjadi di era Taurat, saudara. Tapi Yesus datang dengan revolusi kasih, dengan prinsip yang jauh berbeda. Kalau ada seseorang yang membenci kita, kita wajib mengasihinya. Kalau ada seorang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Berkatilah orang yang mencaci maki kamu. Doakan musuh-musuhmu. Jadi kalau orang kasih kita air tuba, balaslah dengan air susu. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi Yesus mengajarkan satu prinsip. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sejujurnya, bukankah itu yang kita harapkan kepada diri kita sendiri? Maka kasihilah sesama kita dengan seperti kita ingin dikasihi. Relate dengan itu, saudara. Kenapa banyak orang tidak bisa mengasihi sesamanya? So jawabannya sederhana. Yang pertama, mungkin saja dia belum beres dengan dirinya. Mungkin dia belum berdamai dengan dirinya. Mungkin dia belum berdamai dengan masa lalunya. Mungkin dia bahkan menolak kasih Tuhan. Sehingga ketika dia tidak bisa menerima kasih Tuhan, maka dia tidak bisa meneruskannya kepada yang lain. Saya mungkin pernah singgung, dosa terbesar Yudas Iskariot itu bukan soal dia menjual Yesus. Sebetulnya dosa Yudas dengan dosa Petrus itu beda-beda tipis. Yang satu mata duitan dia jual gurunya demi 30 keping perak. Sementara Petrus dia besar mulut, dia merasa bahwa dia tidak mungkin tinggalkan Yesus sehingga dia koar-koar. Kalaupun Yesus mati, aku akan menyertainya. Siapa sangka hanya dengan pertanyaan seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal Yesus hingga 3 kali. Jadi sebetulnya dosa Petrus dan Yudas itu beda-beda tipis. Tapi menurut saya dosa Yudas yang utama bukan soal dia jual Yesus. Dosa Yudas yang terutama adalah dia tidak cukup percaya kasih Tuhan bisa mengampuni dia. Dia mungkin mengkotakkan dosaku lebih besar daripada kasih Tuhan. Maka dia begitu meremehkan Tuhan. Seolah-olah kasih Tuhan tidak cukup besar untuk mengampuni dosanya yang besar. Makanya sekalipun dia menyesal, sekalipun dia mengembalikan 30 keping perak itu, tetap dia gantung diri. Karena dia tidak yakin apakah kasih Tuhan yang besar itu cukup mengcover dosanya yang menurut pandangannya jauh lebih besar. Kita harus terima dulu kasih Tuhan. Amin. Barulah kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau Anda dan saya sulit untuk mengasihi sesama, mungkin kita belum mengalami kasih Tuhan. Dan yang menarik dari cerita ini adalah bahwa kasih, kebaikan itu selalu menular. Yang percaya katakan amin. Saya membayangkan kalau saya mempraktekkan kasih, orang-orang yang di sekeliling saya mempraktekkan kasih, jemaat-jemaat mulai mempraktekkan kasih. Kasih itu menyebar, kasih itu menular. Dalam kisah ini ada satu tokoh yang jarang dibahas. Sementara ini kita selalu membahas orang yang dirampok dan sekarat, kita selalu membahas imam, kita selalu membahas Lewi, kita bahkan menjadikan orang Samaria sentral utama, tokoh utama. Ya tentu saja tidak salah. Tetapi ada satu tokoh yang luput dari pembahasan kita. Siapa? Pemilik penginapan. Pemilik penginapan yang ketika orang Samaria ini
Dia bawa orang sekarat ini untuk dirawat di tempat penginapan itu. Dan lihat bagaimana respon pemilik penginapan itu. Saya rasa kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, nggak mudah saudara. Namanya tempat penginapan, bayangan saudara, tentu tempat di mana dia bekerja, tempat di mana dia dapat keuntungan secara finansial. Ini bukan rumah sosial, ini adalah tempat penginapan yang mana orang akan menginap, orang membayar, dia dapat keuntungan. Kali ini yang dibawa bukan orang biasa, tapi orang sekarat, hampir mati. Mati atau enggak memang belum jelas saudara, memang bisa hidup, tetapi kalau mati bagaimana? Dan saudara, pemilik penginapan ini meresikokan dirinya, merisikokan penginapannya, bisnisnya untuk menerima daripada orang yang sekarat ini. Kalau mati gimana? Pernahkah berpikir? Dan saya rasa seringkali ironis saudara. Jangankan orang yang sekarat, kadangkala anjing saja dilarang masuk ke tempat penginapan, betul enggak? Kita bawa anjing, bawa hewan peliharaan, kita tidak diizinkan. Apalagi orang sekarat. Ya tentu saja mungkin pemilik penginapan punya banyak alasan untuk berkata tidak bisa menerima. Lagi pula coba pikirkan. Karena kita ngomong pemilik penginapan berarti orang yang bekerja dan dapat keuntungan dari sana. Pikirkan, hanya dititipi 2 dinar saja. 2 dinar itu orang yang bekerja selama 2 hari. Kalau sekarang UMR, coba saudara bagi menjadi 25 hari kerja, lalu ketemu angkanya, lalu kemudian dititipi hanya 2 daripada kali kerja dalam 1 hari. Berarti kalau UMR sekarang misalnya orang bekerja di angka 100.000 sebagai contoh yang paling mudah, maka pemilik penginapan itu hanya dititipi 200.000. Disuruh merawat. Suruh merawat, setelah itu masih dikasih PR. PR-nya apa? Kebutuhan apa-apa tolong penuhi dulu. Nanti aku ganti kalau aku kembali ke tempat ini lagi. Perawatan, butuh obat-obatan, dan mungkin bisa jadi sesuatu yang mahal. Dititipi hanya 2 dinar. Karena pada waktu itu tentu saja belum ada debit, QRIS, apalagi saudara. Enggak bawa uang tunai mungkin, hanya punya 2 dinar. Dan pemilik penginapan ini harus merawat, harus menjaga, harus mengobati. Dan dia harus mungkin membelikan banyak hal untuk melakukannya bagi orang yang sekarat ini. Kira-kira menurut Anda, ada kemungkinan enggak orang Samaria ini tidak kembali ke tempat penginapan itu? Menurut Anda, saya yakin pasti kembali. Karena dia sudah melakukan hal yang hebat, hal yang luar biasa. Ini orang Yahudi, berarti orang yang memusuhinya. Tetapi orang Samaria ini mau tolong. Ya tentu saja pasti dia kembali. Tapi pertanyaannya adalah, mari kita lihat dari sudut pandang si pemilik penginapan. Ada kemungkinan enggak orang Samaria ini tidak kembali? Kalau ngomong kemungkinan, bisa jadi ada kemungkinan orang ini tidak kembali. Kalau orang ini tidak kembali, kira-kira apa yang terjadi? Orang Tionghoa berkata, bocuan. Tahu? Enggak untung, tombok, rugi, udah ngurus, udah keluar duit, udah direpotkan, dan ditinggalkan begitu saja. Saudara-saudara, tetapi pemilik penginapan, dia tetap terima. Kenapa? Karena kasih dan kebaikan itu menular. Memang tidak diceritakan, tetapi kita bisa berimajinasi. Orang Samaria menceritakan apa yang terjadi. Dan pemilik penginapan tahu, orang ini sudah berbuat sesuatu yang hebat. Mempertaruhkan sesuatu yang besar untuk menolong. Maka kebaikan, maka kasih itu juga menular. Anda sering berbuat kasih, Anda sering berbuat baik. Orang yang berbuat kasih dan orang yang berbuat baik pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Amin saudara. Kalau ingin mengubah dunia yang buruk, dunia yang jahat, dunia yang bengkok, dunia yang egois, mulailah dari kita praktek kasih.
lakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi dalam konteks pemilik penginapan. Ini menyadarkan saya, menyadarkan teman-teman sebagai pengusaha. Pengusaha, kita bekerja, janganlah profit oriented. Tapi mari kita juga pikirkan bagaimana kita mengasihi orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Bukan hanya sekedar kita cari uang, tapi hargai orang yang bekerja buat kita. Berikan yang terbaik juga buat mereka. Dan percayalah, saudara tidak akan pernah kehilangan upahnya. Ketika saudara lakukan yang terbaik untuk karyawanmu, saudara tidak akan pernah kehilangan yang terbaik. Saya sangat bersyukur, saudara. Saya diberkati dengan staf, dengan pekerja, karyawan yang baik. Sejujurnya saya hampir saja hopeless di masa pandemi. Saya pikir mungkin spirit tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi saya bersyukur, saya punya staf, saya punya karyawan yang mereka punya hati luar biasa. Secara finansial mereka malah berkurang karena saya juga harus berbicara apa adanya. Mereka harusnya dapat insentif, mereka juga harusnya dapat bonus, mereka harusnya dapat ini dan itu. Dan kami harus dengan berat hati mengkat supaya bahtera ini masih tetap bisa berjalan. Sekalipun saya secara pribadi tidak tahu masih bisa berjalan berapa lama. Tapi hebatnya mereka adalah mereka punya hati. Mereka punya ide-ide yang kreatif. Mereka memikirkan ini, memikirkan itu. Mereka bahkan bekerja lebih dari apa yang saya bayangkan. Hanya untuk menyelamatkan bisnis ini bersama-sama. Kenapa mereka punya hati? Bukan bermaksud apa, tapi kami juga belajar care dengan mereka. Kami belajar perhatikan mereka. Kami belajar hargai mereka. Mereka nyaman bekerja bersama-sama dengan kami. Mereka punya rasa memiliki, seolah-olah itu usaha mereka. Mereka perjuangkan luar biasa. Maka sama buat teman-teman pengusaha di sini. Hargai karyawanmu, kasihi mereka. Pekerjaan bukan hanya soal profit semata-mata. Justru ketika Anda punya hati seperti itu, Anda tidak akan mengalami kerugian yang lebih banyak. Kalau Anda hitungan, kalau saya hitungan, berapa jumlah turnover karyawan di tempat perusahaan kita? Banyak. Belum lagi kita ketemu orang-orang yang jahat, ketemu orang-orang yang curang, ketemu orang-orang yang suka ambil, yang korupsi, yang tipu sana tipu sini. Capek kita. Hargai karyawan kita. Kita yang punya pembantu, hargai pembantu kita. Amin, saudara. Jangan saudara dan saya sombong berkata, pembantu saya mau cari berapapun bisa. Jangan, hargai mereka. Bersyukur saya punya pembantu atau kami punya pembantu yang dia merawat dari sejak Brian masih bayi, saudara. Dari masih bayi sampai bisa ngedram segede sekarang. Sudah 18 tahun. Ini pembantu pertama dan harapannya yang terakhir. Seolah-olah ini cinta keluarga kami, saudara. Yang pertama dan yang terakhir. Kenapa bisa? Belajar hargai pembantu di rumah kita. Simple loh. Mengasihi harus seperti itu. Amin. Saya tutup dengan konsep seperti ini. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan? Saudara tak usah jelaskan. Karena kasihmu kepada Tuhan itu terlalu abstrak. Tidak ada yang tahu isi hati kita kecuali diri kita. Setuju dengan saya? Kalau Anda punya kasih kepada Tuhan seperti apa? Sulit Anda berkata, aku mengasihi Tuhan sebesar ini. Parameternya tidak jelas, saudara. Tidak ada yang tahu kok isi hati kita. Maka sebagaimana saudara mengasihi Tuhan, itu terlihat dari sebagaimana saudara mengasihi sesama. Setuju enggak? Yesus makanya mengajar. Alkitab mengajar, bagaimana mungkin kau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kau tidak bisa mengasihi manusia sesama kita yang kelihatan. Maksudnya gini loh,
yang jelas, yang terlihat oleh mata saja kita tidak bisa mengasihi. Mustahil kita bisa mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Maka ukuran seberapa kita mengasihi Tuhan justru diukur dari seberapa kita mengasihi sesama kita. Makanya Yesus pernah berkata seperti ini, barang siapa melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya dia telah melakukannya untuk aku. Ada orang bertanya, kapan Tuhan? Yesus berkata, ketika aku dingin, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makanan. Ketika aku menjadi orang asing, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Barulah kita semuanya punya mata terbuka. Sesungguhnya ketika Anda mengasihi sesama, bahkan orang yang paling hina, Anda dan saya sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika Anda menolong orang, Bapamu tersenyum sebab Anda sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika saudara menghibur yang susah, Anda merawat, Anda mau repot, Anda lakukan itu untuk mengekspresikan kasihmu kepada sesama. Sesungguhnya surga mencatat apa yang telah saudara perbuat. Sebab saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara beri makan kepada orang yang lapar. Saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara tolong orang yang kesusahan. Saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Saya berdoa firman yang sederhana ini, mari kita praktekkan sama-sama. Ingat, seberapa kita mengasihi Tuhan diukur atau tergantung dari seberapa kita mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.